Cerita akan dimulai dengan memperlihatkan seorang pria parubaya bernama Hutch Mansell, sosok ayah sekaligus kepala rumah tangga bagi istri dan kedua anaknya. Hutch sendiri bekerja di perusahaan milik ayah mertuanya di bagian administrasi, di mana kesehariannya dipenuhi rutinitas yang itu-itu saja tanpa sedikit pun hal-hal yang mengadrenalinkan. Hingga pada suatu hari kediaman Hutch pun didatangi oleh tamu tak diundang, yakni dua pencuri, di mana Hutch sendiri berhasil mendapati mereka berdua. Namun karena suatu alasan tertentu, Hutch pun membiarkan mereka pergi begitu saja. That's about all there is. Ya, tak disangka tiba-tiba anak Hutch berhasil menangkap salah satu pencuri itu. Saat pencuri lainnya sedang teralihkan perhatian, Hutch pun meraih sebuah tongkat golf dan tampak siap memukulnya dari belakang. Namun yang mengejutkannya adalah Hutch malah meminta sang anak untuk melepaskan pencuri tersebut dan membiarkan keduanya pergi begitu saja. Let him go, son. Mendengar itu, tentu saja ia sangat kecewa atas tindakan Hutch ayahnya, ditambah lagi dengan sikap polisi yang seakan ikut memperlihatkan rasa kekecewaan terhadap sosok ayah seperti dirinya. You know, if that was my family. Tidak dapat dipungkiri, peristiwa itu membawa banyak dampak negatif untuk Hutch sendiri. Hal tersebut cukup menjadi bukti bahwa sosok Hutch sebagai ayah sekaligus pelindung keluarga mulai diragukan oleh istri dan anak sulungnya sendiri, kecuali si bungsu yang masih kecil ini. Tidak berhenti sampai di situ, tetangga sebelah rumahnya pun melontarkan sindiran tajam dengan berkata bahwa jika rumahnya yang kemalingan, ia tentu tidak akan tinggal diam dan akan memberikan sedikit pelajaran para maling itu. Ucapan tersebut cukup membuat Hutch terroasting. Bukan hanya di rumah, di tempat kerja pun Hutch mendapat perlakuan kurang menyenangkan ketika adik istrinya alias adik iparnya sendiri menyayangkan kejadian semalam dan bahkan memberinya sebuah pistol agar Hutch bisa berjaga-jaga. Everybody's safe, so Jesus. So keep my sister safe, bro. Dan inilah ayah mertuanya sekaligus pemilik perusahaan tempat Hutch bekerja. Ia membicarakan rencana Hutch untuk membeli perusahaan tersebut karena dengan usianya yang sudah tua, sang mertua memang berniat pensiun. Namun karena harga yang ditawarkan belum cocok, Hutch pun meminta untuk mempertimbangkannya kembali. Hey, Hutch. I'm rooting for you. Di balik kepenatan dan rutinitasnya, Hutch ternyata memiliki sebuah radio khusus tempat ia kerap berbincang dengan seseorang yang tampaknya adalah teman lama. Hal ini memunculkan tanda tanya tentang siapa sebenarnya Hutch ini. Dari percakapan melalui radio itu, terungkaplah sebuah fakta menarik mengenai alasan Hutch tidak melakukan perlawanan pada malam itu. Ternyata Hutch sudah mengetahui dengan detail siapa kedua pencuri itu. Mereka adalah pasangan suami istri yang kemungkinan sedang memiliki masalah ekonomi. Jika mereka adalah maling profesional, mustahil mereka hanya mencuri untuk mendapatkan uang receh dalam jumlah yang tak seberapa itu. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah pistol yang mereka bawa malam itu ternyata sama sekali tidak berpeluru, dan inilah alasan kuat mengapa Hutch memilih untuk tidak melawan mereka. Dengan semua fakta dan analisa yang ia miliki, rasa penasaran saya, Anda, dan kita semua tentang siapa sosok Hutch yang sebenarnya. They were scared, desperate. She had a gun. What kind? It was an old 38 special. Sepulang kerja, Hutch pergi ke panti jompo untuk menjenguk ayahnya yang tentu saja sudah aba-aba. Sang ayah hanya duduk santai di atas sofa sambil menonton video anime kesukaannya.
Saat pulang, Hutch berdiri tepat di depan rumahnya. Ia sedang melihat keluarganya sendiri dan merasa cukup kecewa pada dirinya karena telah gagal menjadi sosok pelindung bagi keluarganya. Dan hal itu membuatnya sedikit insecure. Setelah masuk ke rumah, istri dan anak sulungnya masih bersikap acuh kepadanya. Namun, ketika si bungsu mengeluh bahwa kalung anjing miliknya telah hilang dan kemungkinan terbawa oleh kedua pencuri semalam, disinilah kita akan sedikitnya mengetahui tentang siapa sosok Hutch ini. Dengan cepat Hutch kembali ke panti jompo tempat ayahnya tinggal. Di sana ia mengambil sebuah pistol yang telah lama disimpannya. Berbekal petunjuk berupa tato di lengan pencuri yang dilihatnya pada malam itu, Hutch berencana mencari kedua pencuri tersebut dan mengambil kembali kalung anjing milik anaknya. Setelah mengunjungi beberapa tempat pembuatan tato, sampailah Hutch di sebuah studio tato yang telah berdiri selama puluhan tahun. Tempat itu tentu saja diisi oleh orang-orang yang jelas saja bukan orang sembarangan, dan kedatangan Hutch ke sana langsung menarik perhatian mereka semua. Who are you? Namun yang menarik adalah ketika salah satu orang di sana melihat tato di lengan Hutch, seketika ia terkejut lalu ia mengatakan hal seperti ini, "Terima kasih atas jasa yang pernah Hutch lakukan." Loh, ada apa ini? Thank you for your service. Saat sang kakek masuk ke ruangannya dan mengunci pintunya dengan sangat rapat, disitulah orang-orang tersebut mulai berubah sikap terhadap Hutch. Mereka pun dengan senang hati bersedia membantu Hutch. Anjir, sampai segitunya loh. Penasaran kan? How can I help you? This person. Tanpa buang waktu lagi, Hutch sudah terlihat berada di rumah kedua pencuri itu. Tanpa banyak basa-basi lagi, ia meminta agar kalung anjing milik anaknya segera dikembalikan. Namun ketika Hutch hendak melakukan sesuatu yang jauh lebih brutal, aksinya mendadak terhenti saat melihat bayi milik kedua pencuri itu menangis. Hal itu membuat Hutch kesal sendiri hingga ia memukul tembok sampai kedua tangannya berdarah. Dan disinilah ia sekarang duduk di dalam bus dalam perjalanan pulang membawa semua rasa kesal yang tak sempat ia lampiaskan. Namun sebuah keberuntungan datang ketika sekelompok pemuda mabuk masuk ke dalam bus. Hal itu membuat Hutch tersenyum karena akhirnya ia menemukan sasaran empuk untuk melampiaskan emosinya. Saat para penumpang ketakutan melihat kedatangan sekelompok pemabuk, Hutch sendiri justru dengan santai berjalan melewati mereka. Ia lalu mempersilahkan sang sopir untuk keluar terlebih dahulu, kemudian masuk kembali ke dalam bus dan mengunci rapat pintunya. Lantas, apa yang Hutch akan lakukan? I'm gonna fuck you up. Terjadilah baku hantam antara Hutch dan 5 pemuda yang mana Hutch menghajar mereka semua dengan brutalnya. Dan ini membuat saya, Anda, dan kita semua jadi tahu bahwa Hutch adalah pria yang bukan siapa-siapa, tapi bukan pria sembarangan. Sorry about the mess. Setelah Hutch tiba di rumah, sang istri awalnya terkejut melihat tubuh Hutch yang penuh luka. Meski banyak hal yang ingin ia tanyakan, ia tetap diam dan merawat Hutch dengan tulus, lalu menemani Hutch hingga tertidur lelap. Sementara itu kita akan diperkenalkan sosok mafia bernama Yulian Kuznetsov, tapi kita panggil saja ia Lian. Malam itu Lian tampak berjoget sambil bernyanyi di sebuah clubbing yang sedang ramai pengunjung. Lian sendiri adalah seorang mafia asal Rusia yang menjalankan bisnis penyimpanan uang, di mana para rekan sesama mafianya mempercayakan seluruh uang mereka untuk disimpan di tempat miliknya. Dan pada saat itu ia mendapat teguran dari para rekannya terkait perilaku yang dianggap kurang gagah saat berjoget dan bernyanyi di depan tempat umum pula. Menurut mereka, sikap seperti itu bisa menurunkan wibawa dan rasa hormat terhadap dirinya. Mendengar itu, tiba-tiba Lian memecahkan gelas dan menyerang salah satu pengunjung, lalu menggorok lehernya tepat di hadapan rekan-rekannya itu. Aksi itu menjadi bukti nyata bahwa Lian adalah sosok berbahaya dan itu membuat kepercayaan rekannya kembali meningkat.
Tak lama kemudian Lian menerima telepon yang memberitahu bahwa adiknya sedang dirawat di rumah sakit. Ternyata adik Lian adalah salah satu korban dari aksi Hutch di dalam bus sebelumnya. Lian pun menginterogasi satu persatu teman adiknya untuk mencari tahu siapa pelaku yang telah membuat adiknya babak belur itu. Dari salah satu yang diinterogasinya, ia berhasil mendapatkan kartu identitas tempat Hutch bekerja. Singkat cerita, pagi pun tiba. Hutch sudah terlihat pulih seperti sedia kala dan tak lama kemudian ia mendapat panggilan telepon dari teman yang biasa menemaninya di radio. Temannya itu memperingatkan tentang kejadian semalam bahwa salah satu orang yang dihajar Hutch ternyata merupakan anggota keluarga dari seorang mafia Rusia berbahaya bernama Lian. Hutch pun mencari tahu siapa sosok Lian dengan pergi ke tukang cukur Madura. Di sana ada seseorang yang cukup penting, tapi sekilas saya sudah bisa menebak bahwa orang tersebut kemungkinan besar adalah agen yang pernah mempekerjakan Hutch di masa lalu. Dan setelah melihat dokumen tentang Lian, Hutch pun sama sekali tidak menyesali perbuatannya itu dan sama sekali tidak gentar sedikit pun, bahkan siap menghadapi setiap risiko atas tindakannya tersebut. Lian kemudian menyerahkan kartu identitas kerja milik Hutch kepada stafnya, di mana staf itu meminta bantuan salah satu pihak dari pemerintahan untuk melacak alamat dan informasi tentang Hutch, dan betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa Hutch adalah sosok yang sangat-sangat berbahaya. Terlihat pula beberapa foto yang memperlihatkan kejadian-kejadian masa lalu Hutch yang cukup mengerikan sampai membuat sang staf memutuskan untuk tidak ikut campur dan mengundurkan diri dari pekerjaannya saat itu juga. Begitu mengerikankah sosok Hutch ini, anjir? I'm out, no need to pay. Saat Hutch dan keluarganya sedang makan malam, di luar dugaan Lian bergerak lebih cepat dari perkiraan. Ia mengirimkan beberapa orang ke alamat rumah Hutch dengan tujuan menghabisi dirinya beserta seluruh keluarganya. Dengan cepat Hutch meminta istri dan anak-anaknya untuk masuk ke ruangan basement. Di sana mereka semua dibuat bingung sekaligus takjub saat mengetahui bahwa basement tersebut ternyata memiliki teknologi yang sangat canggih. Ketika istri dan anak-anaknya masih bingung dengan semua itu, Hutch pun meminta mereka untuk tetap tenang dan jangan menghubungi 911. Don't call 911. Ketika pasukan Lian masuk ke rumah Hutch, sesaat saya dibuat terkejut karena ternyata Hutch lagi-lagi melakukan hal yang sangat brutal. Ia membantai sebagian besar pasukan Lian dengan begitu gilanya, meskipun akhirnya Hutch harus tertangkap karena disetrum dari belakang. Namun bukan Hutch namanya jika ia tertangkap dengan mudah. Saat dalam perjalanan itu, Hutch berhasil melepaskan borgol dengan cukup cepat, lalu membuat mobil yang mereka tumpangi terguling. Akibatnya, ketiga orang tersebut tewas di tempat dengan kondisi yang mengenaskan. Hutch pun kembali ke rumah dan membersihkan dirinya, lalu dengan santainya membawa istri dan anak-anaknya keluar dan melihat begitu banyak mayat yang tergeletak, ia kemudian menyuruh mereka pergi ke tempat aman sampai situasi benar-benar kondusif. Masih bingung dengan apa yang terjadi, sang istri pun bertanya tentang kejadian yang sebenarnya, namun Hutch hanya memintanya untuk percaya dan yakin bahwa semua akan baik-baik saja. I need you to trust me right now. Setelah istri dan anaknya pergi ke tempat aman, Hutch pun membuka sebuah kotak berisi emas batangan miliknya yang merupakan sisa harta dari pekerjaannya di masa lalu. Well, fellas, Sementara itu sang ayah yang berada di panti jompo didatangi oleh dua orang suruhan Lian yang berniat menghabisinya sesuai perintah. Namun siapa sangka kedua orang tersebut sama sekali tidak berdaya saat menghadapi beliau yang meskipun sudah tua renta ternyata jauh lebih berbahaya dari yang dibayangkan. Please turn that shit down.
Setelah meledakkan rumah beserta seluruh pasukan Lian, Hutch pun menemui ayah mertuanya untuk membeli perusahaan tempatnya bekerja dengan emas batangan yang ia bawa. Namun sang adik ipar menolak kesepakatan tersebut dan bahkan sempat akan memukulnya. Hutch yang sudah tidak peduli pun dengan cepat membalasnya dengan pukulan ke perut sang adik ipar hingga ia terlihat sangat kesakitan. Breathe deep, okay? Di sisi lain, Lian cukup terkejut saat mengetahui bahwa seluruh pasukan kirimannya tewas di tangan Hutch, ditambah lagi salah satu dari mereka adalah asisten kesayangannya. Lian pun memutuskan untuk mengerahkan seluruh pasukannya yang tersisa hanya demi menangkap satu orang, yaitu Hutch itu sendiri. Hutch sendiri terlihat sedang menyiapkan sebuah rencana untuk menghadapi semua ini, di mana ia berniat memulai perang melawan Lian setelah mengetahui bahwa Lian telah berani-berani macam-macam dengannya dengan mengirimkan pasukan untuk menghabisi keluarganya. They came after my family. Tanpa ragu dan tanpa rasa takut sedikit pun, Hutch mendatangi tempat penyimpanan uang milik Lian dan ia dengan santainya menumbangkan puluhan pasukan bersenjata, yang mana dengan itu kita lagi-lagi mengetahui satu hal bahwa Hutch pernah melakukan hal yang jauh lebih buruk dari ini di masa lalu. Tak hanya itu saja, Hutch juga membakar semua uang milik rekan-rekan Lian yang tentu saja itu akan membuat Lian harus bertanggung jawab atas hilangnya seluruh uang-uang mereka. Dan yang paling gila dari semua itu adalah setelah Hutch menghancurkan bisnis Lian, ia dengan santuinya datang sendirian ke klub milik Lian dan Hutch dengan santainya duduk dan menikmati makanannya tanpa sedikit pun rasa takut terhadap Lian maupun seluruh pasukannya. Enjoying the meal? I came for the show. Meski semua tindakannya terlihat gila dan nekat, Hutch sebenarnya sudah menyiapkan rencana cerdas dengan membawa sebuah bom dan meletakkan tepat di atas meja. Aksi itu langsung membuat Lian panik dan menyuruh seluruh pasukannya segera keluar. Уйдите все. Pabacot sana-sini, Hutch langsung menyampaikan alasan kedatangannya. Ia menawarkan sebuah kesepakatan damai agar Lian tidak lagi mengejar dirinya maupun keluarganya, yang mana Hutch juga mengatakan bahwa ia telah membakar semua uang dan menghancurkan bisnis milik Lian. Ia pun memberi saran agar Lian meninggalkan dunia mafianya dan memulai hidup baru yang lebih baik. Think it over. Saat keluar, Hutch menunggu apa yang akan dilakukan Lian, dan ternyata Lian lebih memilih mati daripada menerima tawarannya tadi. Terjadi kejar-kejaran antara Hutch dan Lian. Ketika Hutch tiba tepat di depan perusahaan yang baru saja dibelinya, Hutch ternyata mendapat bantuan dari seseorang. Dia adalah Harry yang selama ini Hutch temani berbicara di radio. Rupanya Harry juga adalah saudara angkat dari Hutch sendiri. Namun bukan itu kejutan sebenarnya, karena tiba-tiba ya, nampaknya ayah Hutch yang sudah baba itu ternyata ikut turun tangan membantunya. Mereka berdua sepakat untuk membantu Hutch untuk membereskan para penjahat mafia Rusia tersebut. Sementara itu, Hutch tampak terlibat pertarungan jarak dekat setelah hanya Lian yang berhasil menyusup ke dalam. Di saat yang sama, Harry melepaskan tembakan luar biasa, di mana 3 orang langsung tumbang hanya dengan 1 peluru yang ia lepaskan. Namun Hutch lah yang menjadi sosok paling beringas saat itu. Ia memanfaatkan perangkap tikus untuk merakit sebuah peledak kecil. Begitu lawan-lawannya terkejut, Hutch langsung melepaskan tembakan jarak dekat, lalu mengambil sebuah pistol dari dalam kulkas dan menghabisi sisanya dengan senjata linggis yang sudah ia modifikasi. Saat ketiganya kembali berkumpul, momen itu seakan menghidupkan kenangan di masa lalu, di mana mereka bertiga satu keluarga yang disegani sekaligus ditakuti, karena di masa lalu memiliki profesi yang begitu mengerikan.
Setelah seluruh anak buahnya tumbang, hanya Lianlah yang masih hidup. Ia sempat menembak bahu Harry, membuat posisi mereka bertiga semakin terdesak. Tapi jangan kira ini akan jadi adegan dramatis yang berakhir menyedihkan, karena dengan segala kegilaan dan kebrutalannya, Hutch justru menempelkan ranjau peledak di pintu anti peluru, lalu mendekat ke arah Lian sedekat mungkin, dan meledakannya tepat di kepala Lian, dan itu membuat Lian tewas dalam keadaan yang sangat-sangat mengerikan. What's he doing? Everybody dies. Thank you. Setelah semuanya berakhir, kini Hutch ditangkap dan diinterogasi oleh kedua orang polisi. Keduanya sangatlah terkejut ketika melihat ratusan mayat di tempat kejadian. Sulit dipercaya bahwa Hutch melakukan semuanya sendirian. Tak lama kemudian, salah satu dari polisi menerima panggilan telepon, disusul rekannya yang juga mendapatkan panggilan dari orang yang sama, seseorang yang terdengar sangat berpengaruh, meski identitasnya tidak jelas dan tidak disebutkan. Yang mengejutkannya adalah kedua polisi itu justru meminta maaf karena telah menangkap Hutch, lalu melepaskannya tanpa syarat sedikit pun. Saat salah satu dari mereka bertanya, "Siapakah kamu?" Hutch hanya menjawab, "Aku bukan siapa-siapa." Mamat, ending yang cukup mengencerotkan. Keren kan filmnya, penuh adrenalin dan kebrutalan, nggak banyak bacot. Kalian wajib nonton langsung sih, soalnya ada banyak adegan keren yang nggak bisa saya tunjukin di sini. Masih ada juga momen setelah Hutch diinterogasi, di mana dia dan istrinya sedang mencari rumah baru dan agen penjualnya menerima telepon. Ternyata panggilan itu ditunjukkan untuk Hutch. Jadi siapa sebenarnya Hutch ini? Dari berbagai petunjuk dan informasi sepanjang film, menurut saya kemungkinan besar Hutch ini seorang agen, tapi bukan agen biasa, melainkan agen di atas agen yang bertugas menyelesaikan masalah yang bahkan tidak bisa diselesaikan oleh agen biasa, semacam Kopassus lah kan. Kalau tentara biasa tuh menyelesaikan tugas-tugas dalam dan luar negeri tuh. Nah, kalau Kopassus kan kayak misi tingkat tinggi banget, itu kayak teror atau penyelamatan yang membutuhkan orang yang sangat-sangat terlatih. Itu pun juga dengan Hutch, bukan agen ecek-ecek. Bahkan Hutch tuh bukan cuman menghabisi satu target, tapi mampu menumpas puluhan bahkan mungkin ratusan musuh sekaligus, membantai sampai ke akar-akarnya juga. Sesuatu yang mustahil dilakukan agen biasa. Keren kan? Dan Nobody ini sudah ada film keduanya, tapi saya juga belum nonton dan bakal tayang di bioskop tuh tanggal 13 Agustus ini. Ya kalian nonton lah. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah menilai seseorang hanya dari luarnya saja. Diam bukan berarti takut. Kadang ia memilih diam karena tahu saat ia mulai bergerak, segalanya akan berakhir. Oh yeah.